Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bertemu kembali dengan saya Sunarya, guru PPKN SMP Negeri 26 Kota Tangerang. Dan hari ini kita akan belajar bab 5. Bab 5 itu kita semua sederajat dan bersaudara. Ini adalah kompetensi dasar yang harus kita kuasai, yaitu memahami hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan ini adalah tujuan pembelajaran kita. Diharapkan setelah kalian nanti belajar, maka kalian dapat mendeskripsikan hakikat hak asasi manusia ya, sesuai dengan Pancasila, dan dapat mendeskripsikan jaminan perlindungan hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya anak-anak, kita mulai saja pelajaran kita hari ini. Kita masih di bab 5, kita bicara kita semua sederajat dan bersaudara. Dan hari ini kita akan membahas tentang hak asasi manusia, terutama bagaimana perkembangan hak asasi manusia di Indonesia dan di dunia. Anak-anak sekalian, hak asasi manusia lahir pertama kali di Inggris pada tahun 1215 atau 1215. Ya, dinamakan dengan makna Karta yang dipelopori oleh kaum bangsawan yang mengatakan bahwa petugas keamanan dan pungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk. Nah, jadi ini awal mulanya bagaimana hak asasi manusia itu lahir. Kemudian yang kedua, lahirlah Petition of Right ya, di Inggris tahun 1628. Isinya ada 3 ya, pajak pungutan istimewa harus dipersetujui atau disertai dengan persetujuan. Warga negara tidak boleh dipaksakan menerima tentara di rumahnya. Tentara tidak boleh menggunakan hak hukum perang dalam keadaan damai. Kemudian yang ketiga adalah Habeas Corpus, lahir di Inggris tahun 1679. Ini melahirkan 2 hak. Yang pertama adalah kaitannya dengan tahanan, bahwa orang itu ditahan dalam 3 hari kemudian harus dihadapkan dalam persidangan. Kemudian yang kedua adalah alasan penahanan harus disertai bukti yang sah menurut hukum. Kemudian yang keempat adalah Bill of Rights. Ini lahir di Inggris juga tahun 1689, yang waktu itu ditentangani oleh Raja William. Ya, isinya bahwa pembuat undang-undang harus dengan persetujuan parlemen. Pungutan pajak harus persetujuan parlemen. Parlemen merubah keputusan raja dan seterusnya. Kemudian yang kelima adalah Declaration of Independence, ini di Amerika Serikat ya, pada tahun 1776 ya, jadi Amerika memproklamirkan kebebasannya. Kemudian yang berikutnya adalah The Four Freedom of Roosevelt atau 4 kebebasan, yang waktu itu presiden Amerikanya adalah Franklin D. Roosevelt. Apa isinya? Bebas berbicara, bebas beragama, bebas dari ketakutan, dan bebas dari kemiskinan atau kekurangan. Kemudian lahirlah pada 10 Desember 1948 itu yang namanya Universal Declaration of Human Rights atau hak asasi manusia yang diumumkan oleh PBB. Piagam ini memuat 30 pasal, dan ini menjadi patokan, menjadi acuan undang-undang hak asasi manusia di seluruh dunia termasuk Indonesia, yang kemudian diundangkanlah Undang-Undang Nomor 39 tahun 98 tentang hak asasi manusia. Apa saja macam-macam hak asasi manusia itu? Ya, yang pertama adalah hak asasi pribadi, kemudian hak asasi politik, hak asasi ekonomi, hak asasi sosial dan budaya, hak mendapatkan pengayoman dan perlakuan hukum dan pemerintahan, dan asasi untuk mendapatkan perlakuan dalam tata cara peradilan dan perlindungan. Nah, ini macam-macam hak yang diatur ya. Anak sekalian, setelah kalian mendengarkan, melihat, memahami apa materi hari ini, tolong silakan dibuka halaman 105. Di situ ada tabel. Silakan dicari informasi-informasi terkait dengan hak asasi manusia. Misalkan pengertian hak asasi manusia apa,
perkembangan hasil manusia seperti apa saja, macam-macam hasil manusia apa saja, kemudian Undang-Undang 39 tahun 98 isinya apa saja. Nah, itu nanti silakan dibuat di dalam kertas tabelnya seperti halaman 105 itu dan dilaporkan kepada guru. Selesai itu hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap menjaga protokol kesehatan, ya, jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan. Kita akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.